فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين, والصلاة والسلام على رسوله الأمين المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واتبع بسنة ليوم الدين. Amma ba'd. Pertama-tama marilah kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dengan sebenar-benarnya yang bisa mengantarkan kita ke hadirat Allah Subhanahu wa taala, yang bisa menghantarkan kita menuju surga Allah Subhanahu wa taala, yaitu takwa dengan melaksanakan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Salawat serta salam marilah kita curahkan kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mengeluarkan kita dari kegelapan, kebodohan, kejahilan menuju cahaya terang benderang, menuju ilmu, menuju hidayah Allah Subhanahu wa taala. Mari kita lanjutkan materi kita yang masih berkaitan dengan al-wudu. Selanjutnya pembahasan kali ini akan membahas tentang apa? Yang pertama pembahasannya ma yajibu lahul wudu. Ai bimana ma yahrum 'ala al-muhdath. 'Ala al-muhdath ya. Apa yang wajib bagi seorang untuk berwudu? Ya. Jadi seorang mau melakukan apa dia itu wajib berwudu. Atau dalam makna yang lainnya, apa yang diharamkan bagi orang yang berhadas. Nah, apa yang diharamkan bagi orang yang tidak berwudu atau tidak punya wudu. Maka yang pertama adalah salat. Ya. Yaitu seorang ketika mau salat maka wajib baginya memiliki wudu. Karena ini merupakan syarat di antara syarat-syarat salat. Kalau ada seorang salat tanpa berwudu, maka salatnya tidak sah. Maka salatnya tidak sah. Kalau ada orang salat dia tidak berwudu, dia lupa. Lalu setelah salat dia ingat dia belum berwudu ketika salat, maka dia ulangi wudunya dan dia salat. Karena salat yang tadi dia lakukan apa? Tidak sah. Karena di antara syarat salat seorang ketika mau menghadap Allah maka diharuskan apa? Berwudu dan diwajibkan di sini. Liqauli ta'ala, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum ila akhirih. Wahai orang-orang yang beriman, ya, jika kalian mau melaksanakan salat maka hendaknya kalian basuh muka-muka kalian, basuh tangan kalian sampai ke siku dan seterusnya, yaitu secara bebasnya, maka hendaknya kalian berwudu. Ya, di sini ada faghsilu, yaitu maka basuhlah. Di sini ada fil amr, maka asal dari perintah adalah wajib. Maka seorang wajib berwudu sebelum dia melaksanakan salat. Bahkan dalam hadis Rasulullah SAW menegaskan bahwa orang yang salat tanpa berwudu maka salatnya tidak sah. Ya. Yaitu Nabi SAW bersabda, la yaqbalullahu salatan bighairi tuhurin. Allah tidak akan menerima salatnya seseorang tanpa bersuci, tanpa berwudu. Tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Atau bahasa kitanya tidak sah. Itu yang pertama. Yang kedua, at-tawaf. Yaitu tawaf menuju Ka'bah. Ya. Itu juga harus apa? Harus berwudu. Ya. Tawaf di Ka'bah itu apa? Harus berwudu. Ya. Di qauli sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, at-tawafu bil baiti salatun
illa anna Allah ahalla fihi al-kalam. Bahwa tawaf di bait atau tawaf di Ka'bah itu adalah salat. Itu adalah seperti salat. Kecuali Allah halalkan di dalam tawaf tersebut, dihalalkan berbicara, dibolehkan berbicara. Apa maksudnya? Kalau ketika tawaf maka boleh sambil berbicara. Adapun ketika sholat maka tidak boleh berbicara. Paham maksudnya ya? Ini yang membedakan antara tawaf dengan sholat. Adapun syaratnya yaitu apa? Harus wudu dulu, harus punya wudu, baik untuk sholat ataupun untuk tawaf. Ya. Itu dua hal yang diwajibkan bagi seorang yang melaksanakannya, diwajibkan untuk berwudu. Yang pertama untuk sholat, maka wajib bagi seorang yang mau sholat untuk berwudu atau memiliki wudu. Atau orang yang mau melaksanakan tawaf yang kedua, maka dia wajib memiliki wudu. Ya, dua hal ini. Selanjutnya, ma yustahabbu lahul wudu. Nah, pembahasan selanjutnya, apa yang disunnahkan ketika berwudu? Apa yang disunnahkan ketika berwudu? Sunnah-sunnah apa saja yang disunnahkan ketika berwudu? Atau di sini seseorang ketika melakukan apa, ya dia disunnahkan untuk berwudu, itu maksudnya. Kalau tadi seorang mau melaksanakan amalan apa, dia diwajibkan wudu. Kalau sekarang seseorang mau melaksanakan amalan apa, dia disunnahkan. Kalau sekarang disunnahkan untuk berwudu. Apa maksudnya disunnahkan? Ya, kalau melaksanakan wudu dulu berarti dia dapat pahala. Ya, kalau tidak melaksanakan wudu dulu berarti tidak berdosa. Paham di sini ya? Ma yustahabbu lahul wudu. Yang pertama, zikrullah azza wa jalla, yaitu berzikir pada Allah Subhanahu wa taala. Yaitu seorang ketika berzikir pada Allah disunnahkan dalam keadaan suci. Apa maksudnya? Maksudnya kalau kita tidak punya wudu, kita berzikir maka boleh. Ya. Kalau kita mau berwudu dulu lalu berzikir, maka ini sunnah. Ini lebih utama. Nah, sebagaimana dalilnya li hadits al-Muhajir bin Qunfud. Dari hadisnya Muhajir bin Qunfud, annahu sallama ala Nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa yatawadda falam yarudda alaihi hatta tawaddaa. Yaitu dalilnya bahwa Muhajir bin Qunfud ini dia memberikan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika Rasulullah sedang berwudu. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak membalas salamnya ini sampai dia selesai wudunya. Setelah selesai wudunya, faradda alaihi, maka Rasulullah pun apa? Menjawab salamnya. Jadi ketika Rasulullah wudu, Muhajir ini apa? Memberikan salam. Assalamualaikum. Rasulullah wudu terus. Ya, setelah selesai baru dijawab waalaikumsalam. Ya, pahamnya seri ya? Selesai wudunya baru apa? Dijawab waalaikumsalam. Ya. Kalau langsung dijawab boleh enggak? Boleh. Ya. Kalau menunggu suci dulu maka itu lebih utama. Ya. Waqala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda setelah melakukan hal ini. Ya. Innahu lam yamna'ni an arudda 'alaika illa anni karihtu an adhkurallaha illa 'ala taharah. Sungguhnya tidak ada yang melarangku untuk menjawab salammu tersebut wahai Muhajir, kecuali aku benci ketika aku berzikir pada Allah kecuali di atas apa? Kecuali aku dalam keadaan suci. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam ingin berzikir pada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan suci. Ya. Maka Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang selalu berzikir pada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Disebutkan oleh Aisyah radhiyallahu anha bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadhkurullah fi kulli ahyanihi.
bahwa Rasulullah SAW berzikir pada Allah Subhanahu wa taala pada setiap keadaannya. Ya, pada setiap keadaannya. Selanjutnya, ya, tadi yang pertama adalah ketika berzikir pada Allah, maka disunahkan untuk berwudu. Yang kedua, indan naum, ketika mau tidur, ya, ketika mau tidur maka disunahkan berwudu. Lima rawahul Barra bin Azib radhiyallahu anhu qala, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Al-Barra bin Azib bahwa Rasulullah SAW bersabda, qala Nabi SAW, idza ataita mawadda wudu'aka lis-shalah, jika kamu mendapat pembaringanmu maka hendaknya kamu berwudu untuk salat. Kata Rasulullah, ya, jika kamu mendatangi tempat pembaringanmu yaitu tempat tidurmu, maka hendaknya kamu berwudu untuk salat. Tsumma taj'al syaqqikal aiman, kemudian tidurlah di atas lambung yang kanan. Ya, tsumma qala, kemudian hendaknya berkata, yaitu berkata di sini hendaknya berdoa. Ya, hendaknya berdoa, yaitu sebelum tidur apa? Berwudu dulu, setelah berwudu yaitu apa? Tidurnya di atas lambung yang kanan. Lalu selanjutnya hendaknya kamu berdoa dengan doa ini. Allahumma aslamtu nafsi ilaika wa wajjahtu wajhi ilaika wa fawwadtu amri ilaika wa alja'tu dhahri ilaika raghbatan wa rahbatan ilaika la malja wa la manja minka illa ilaika. Allahumma amantu bi kitabika alladhi anzalta wa nabiyyika alladhi arsalta. Ini doanya, yaitu Allahumma inni aslamtu nafsi ilaika, ya Allah, aku serahkan jiwaku kepadamu, ya Allah. Wa wajjahtu wajhi ilaika, aku hadapkan wajahku menghadapmu, ya Allah. Wa fawwadtu amri ilaika, dan aku serahkan urusanku kepadamu, ya Allah. Wa alja'tu dhahri ilaika, dan aku sandarkan punggungku, ya, kepadamu, ya Allah. Raghbatan wa rahbatan ilaika, dan penuh cinta dan penuh takut padamu, ya Allah. La malja wa la manja minka illa ilaika, tidak ada pelindung, tidak ada tempat selamat kecuali kepadamu, ya Allah. Allahumma amantu bi kitabika alladhi anzalta, ya Allah, aku beriman kepada kitabmu yang telah engkau turunkan, ya Allah. Wa nabiyyika alladhi arsalta, dan aku beriman kepada nabi yang telah engkau utus. Ya, jadi doa ini, ya, di antara sunnahnya ketika tidur membaca doa ini. Ya, ada nggak bacaan yang lainnya? Ada, ya, seperti membaca sajadah, membaca Al-Baqarah dan yang lainnya yang disunnahkan. Di antara doa yang dibaca oleh Nabi adalah ini. Di antara perintah Nabi ketika mau tidur adalah membaca doa ini, yaitu Allahumma aslamtu nafsi ilaika wa wajjahtu wajhi ilaika wa fawwadtu amri ilaika, yaitu walja'tu dhahri ilaika raghbatan wa rahbatan ilaika la malja wa la manja minka ilaika. Allahumma amantu bi kitabika alladhi anzalta wa nabiyyika alladhi arsalta. Itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi, apa keutamaannya bagi orang yang membaca doa ini? Fa'in mutta atau fa'in mitta min lailatika fa anta 'alal fitrah. Kalau kamu mati di atas hal ini, kamu berwudu dulu, kamu menghadap, yaitu dengan lambung yang kanan, dan kamu berdoa dengan doa ini, maka apa? Fa anta 'alal fitrah, maka kamu berada di atas fitrah. Waj'alhunna akhira ma tatakallam bih, dan jadikanlah doa ini sebagai akhir yang mana kamu ucapkan, ya, akhir yang mana kamu ucapkan. Ya, itu tentang tidur, ya. Jadi disunnahkan ketika mau tidur maka disunnahkan apa? Berwudu. Yang ketiga, al-junub. Loh, Ustaz, al-junub. Al-junub itu wajibnya mandi. Ya, mandi junub, mandi besar. Akan tetapi di sini bukan untuk menghilangkan junubnya. Di sini adalah al-junub idza arada ay ya'kulaha aw yashraba aw yanama aw yu'awid al-jama', yaitu dia lagi junub, akan tapi apa? Dia mau makan, mau minum, mau tidur, dan juga mau memulai jima.
maka disunahkan apa? Berwudu dulu. Ya, maksudnya kalau nggak mandi. Paham ya? Kalau nggak mandi. Ya. Jadi kalau misalkan seorang junub, maka kalau misalkan dia mau makan, mau minum, mau tidur, maka hendaknya apa? Sunnahnya adalah wudu. Saat kalau mandi boleh nggak? Ya boleh, itu lebih utama. Ya. An Aisyah radhiyallahu anha qalat, dari Aisyah radhiyallahu anha dia berkata, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza kana junuban fa arada an yakula aw yanama tawadda wudu'ahu lis-salah. Yaitu Aisyah radhiyallahu anha dia menceritakan, dia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika junub lalu dia mau makan, mau minum, maka apa yang Rasulullah lakukan? Tawadda'a wudu'ahu lis-shalah. Maka Rasulullah berwudu sebagaimana wudunya untuk salat. Ya. Nah, ini tadi tentang pembahasannya apa? Tentang makan dan minum. Apalagi yang lainnya? Lihat dalil yang lainnya. An Ammar bin Yasir radhiyallahu anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam rakhasa lil junub idza arada an yakula aw yashraba aw yanama ay yatawadda wudu'ahu li as-salah. Dari Ammar bin Yasir radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan rukhsah kepada orang yang junub, kepada orang yang junub. Idza arada an yakula aw yashraba aw yanam, jika orang yang junub tersebut mau makan, mau minum ataupun mau tidur, ay yatawadda wudu'ahu lis-salah, maka hendaknya dia berwudu sebagaimana wudunya untuk salat. Ya. Dan satu lagi dalilnya, wa Nabi Sa'id radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Abi Sa'id bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di sini berkata atau bersabda, idza ata ahadukum ahlahu thumma arada an ya'uda falyatawadda. Jika ada salah seorang di antara kalian yang mendatangi keluarganya, yaitu di sini mendatangi istrinya, kemudian dia ingin ngulang lagi, ya, jadi sudah melakukan yang pertama, terus pengen ngulang lagi yang kedua, maka apa yang dia lakukan? Kata Nabi, falyatawadda, maka hendaknya dia berwudu. Maka dia disunahkan bagi orang yang pengen mengulang jima, maka hendaknya apa? Dia berwudu. Kalau mandi maka bagaimana? Kalau mandi dulu itu lebih utama. Tadi sebagaimana saya sampaikan. Paham ya? Apalagi kalau malam kan dingin. Ya, apalagi misalkan di sana di Arab, ya kan? Kalau lagi musim dingin, ya dinginnya dingin sekali. Ya. Itu yang ketiga, yaitu yang ketiga tadi, orang yang junub kalau dia mau makan, mau minum, mau tidur ataupun mengulangi jima, maka disunahkan bagi dia untuk berwudu. Yang keempat, qabla al-ghusli sawa'an kana wajiban am mustahabban. Qabla al-ghusli, sebelum mandi. Ya. Sebelum mandi. Ya, mandi apa? Mandi yang disyariatkan. Mandi apa? Di sini sama saja baik mandinya wajib ataupun sunnah. Ya. Yaitu mandi wajib contohnya apa? Tadi mandi junub. Ya. Mandi sunnah contohnya apa? Mandi apa mandi sunnah? Hah? Wajib. Hari Jumat yang di antara ulama mengatakan apa? Sunnah. Paham ya? Itu mandi sunnah. Ya. Baik untuk mandi wajib ataupun mandi sunnah, maka di sini disunahkan apa? Untuk berwudu dahulu. Untuk berwudu dahulu sebelum memulai apa? Mandi. Ya. Sebagaimana diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa Aisyah radhiyallahu anha dia berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza ightasala min al-janabah yabda'u fayaghsilu yadayhi thumma yufrigu bi yamini ala shimali fayaghsilu farjahu thumma yatawadda wudu'ahu lis-shalah. Ya. Jadi di sini Aisyah menceritakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jika mandi dari junub, maka apa yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Maka Rasulullah memulai fayaghsilu yadayhi. Maka Rasulullah memulai apa? Mengusap atau apa? Mencuci dua tangannya.
Thumma yufrighu biyamin ala shimali. Kemudian menuangkan tangan kanannya ke tangan kirinya. Fa yasilu farjahu, maka dia membersihkan farj, yang membersihkan kemaluannya. Setelah itu apa? Thumma yatawadda'u wudu'ahu lis-shalah. Kemudian setelah itu, setelah membersihkan kemaluannya, maka apa? Dia berwudu sebagaimana wudunya untuk salat. Ini sebelum apa? Sebelum mandi. Ya. Dia berwudu dulu sebagaimana wudunya untuk salat. Ya. Al-khamisah, yang kelima, disunahkan untuk berwudu adalah apa? Aklu ma massathun nar, memakan apa yang terkena api, apa yang tersentuh dengan api. Li hadits Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari hadits Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, bahwa aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tawaddau mimma massatin nar. Berwudulah kalian terhadap apa yang telah tersentuh dengan api. Ya. Di sini kalau tawaddau, ya. Kalau tawaddau di sini apa? Fi'il apa? Tadi tawaddau yaitu berwudulah. Kalau berwudulah apa? Perintah. Nah, kemarin dan sering kita katakan bahwa asal dari perintah adalah wajib. Akan tapi di sini tidak wajib. Kenapa tidak wajib? Nah, lihat di sini disunahkan. Kenapa disunahkan? Karena ada dalil yang lainnya bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam setelah memakan makanan yang telah terkena api, akan tapi Nabi tidak berwudu. Paham sini ya? Jadi kita gabungkan. Nabi SAW di satu sisi yaitu ketika menyuruh kita ketika kita makan makanan yang terkena api atau tersentuh dan api, Nabi menyuruh kita agar kita berwudu. Di sisi lain Nabi SAW pernah makan terhadap daging yang terkena api atau tersentuh dan api, akan tapi Nabi tidak berwudu. Hal ini menunjukkan bahwa perintah di sini tidak wajib, akan tetapi sunnah. Mana dalilnya? Li hadits Amr bin Umayyah ad-Damri qala, ra'aitu Nabi sallallahu alaihi wasallam yahtazzu min katif syat, ya, fayakulu minha fadu'a ila shalah faqama wa turih sikin wa shalla wa lam yatawadda. Lihat apa yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di sini. Aku melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam dia memotong paha kambing. Fa akala minha, Nabi sallallahu alaihi wasallam makan darinya. Ya, fadu ila shalah, Nabi sallallahu alaihi wasallam yaitu masuk salat, dipanggil untuk salat yaitu salat. Faqama wa turihsikin, Nabi sallallahu alaihi wasallam berdiri untuk salat, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggalkan sikin. Pisau. Wa shalla wa lam yatawadda. Lihat, dan Nabi salat dan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak berwudu. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah makan sesuatu yang dibakar atau sesuatu yang terkena api ini, Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak berwudu lagi karena Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah punya wudu. Ya. Jadi hal ini menunjukkan bahwa apa? Bahwa perintah tadi menunjukkan sunnah. Ya. Apalagi yang disunahkan ketika, atau hal apa aja yang disunahkan untuk wudu? Yang keenam, likulli salatin, pada setiap salat. Apa maksudnya? Ketika mau salat itu yang wajib bagi kita punya wudu. Adapun untuk berwudu maka itu sunnah saja. Apa maksudnya? Yang penting seseorang salat zuhur, maka dia harus punya wudu, ya kan? Misalkan dia berwudu, lalu dia akan punya wudu, sholat. Nah, ketika masuk waktu asar, kalau wudunya belum batal, paham sini ya? Kan dia masih punya wudu. Maka secara hukum, ya fikih ini, maka bagaimana? Maka dia boleh langsung sholat karena dia masih punya wudu, selama wudunya belum batal. Paham di sini? Akan tetapi kalau dia wudu lagi, maka ini sunnah. Paham sini ya? Kalau waktu asar dia mewudu lagi, maka wudunya ini adalah
sunnah. Kenapa sunnah? Karena dia masih punya wudu. Paham di sini ya? Maka boleh. Apalagi bagi kita yang misalkan jarang perhatian, ya, apakah udah batal atau belum? Ya makanya hendaknya wudu. Ini yang lebih utama. Yang keenam adalah likas salat. Pada setiap kali salat maka disunahkan untuk berwudu. Ya. Li hadits Buraidah radhiyallahu anhu qala. Dari Buraidah bahwa Rasulullah SAW bagaimana nih? Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam yatawaddau inda kulli shalah, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam berwudu setiap kali mau salat. Falamma kana yaumul fath yatawadda mas'a ala khuffaihi wa shalla salawat bi wudu'in wahid. Nah, ketika pada hari Fathu Makkah, Nabi SAW berwudu dan mengusap apa? Mengusap kepada dua sepatunya. Wa mas'al khuffaihi. Apa lanjutannya? Wa shallas salawat bi wudu'in wahid. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam salat dengan salat, ya kan? Salat beberapa kali salat. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan salat beberapa kali salat bi wudu'in wahid. Yaitu dengan satu kali wudu. Nah, kebiasaan Nabi ketika mau salat apa? Nabi berwudu, ya enggak? Nah, ketika Fathu Makkah ini Nabi berwudu satu kali untuk beberapa kali sholat. Berbeda, paham ya sini ya? Lalu Umar berkata kepada Rasulullah SAW, faqala lahu Umar, ya Rasulullah, innaka fa'alta syai'an lam takun taf'aluhu. Wahai Rasulullah, kamu melakukan sesuatu, yaitu kamu sholat, ya, kamu sholat beberapa kali sholat, akan tapi dengan sekali wudu. Lam takun taf'aluhu, yang belum pernah kamu lakukan, yaitu kamu biasanya sholat itu ketika mau sholat atau setiap kali sholat berwudu, ya enggak? Ya, setiap kali mau sholat berwudu kebiasaan kamu, akan tapi kenapa sekarang ya satu wudu untuk beberapa kali sholat? Apa yang diucapkan Rasulullah? Faqala amdan fa'altuhu ya Umar, sengaja aku lakukan itu ya Umar. Apa maksudnya sengaja? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di sini ingin memberitahu kepada kita bahwa kalau wudu, sekali wudu untuk beberapa kali sholat, maka itu dibolehkan selama wudunya tidak batal. Dan kalau misalkan ada yang wudu setiap kali mau sholat, maka itu tentunya lebih utama. Itu yang sering dilakukan oleh Rasulullah. Paham di sini ya? Sunnah. Ya. Yang ketujuh, inda kulli hadatsin, setiap kali hadat, ya, setiap kali hadat, yaitu setiap kali batal wudunya. Ya. Kalau tadi kan setiap kali mau sholat, ya kan? Kalau di sini setiap kali batal wudunya. Ketika seorang berhadat, maaf ya, misalkan kencing, ya kan? Batal wudunya, maka setelah itu wudu. Nah, ada seorang ketika punya wudu apa? Maaf, kentut. Nah, setelah itu kan batal wudunya. Nah, dia wudu lagi. Ya. Maka sunnah. Boleh? Ya boleh, sunnah. Inda kulli hadatsin, yaitu setiap kali dia berhadat, maka dia berwudu. Li hadits Buraidah radhiyallahu anhu qala. Dari hadis Buraidah bahwa Buraidah radhiyallahu anhu dia berkata, asbah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yauman fada'a Bilalan faqala, bahwa Rasulullah SAW dalam keadaan pagi, Rasulullah SAW pada keadaan pagi hari, pada suatu hari, maka Rasulullah SAW da'a Bilalan, Rasulullah memanggil Bilal dan mengatakan faqala, ya Bilal, bima sabaqtinal jannah, wahai Bilal, dengan apa, dengan amalan apa kamu mendahuluiku masuk surga, wahai Bilal? Inni dakhaltul barihah al-jannah fasami'tu khashkhashata amami, khashkhashata ka amami. Ya. Wahai Bilal, sungguhnya aku semalam itu masuk ke dalam surga dan aku mendengar adanya suara langkahmu, suara sendalmu di dalam surga, ya, di depanku. Ya. Faqala Bilal, maka Bilal menjawab,
"Ya Rasulullah, ma adantu qat illa shallaitu raka'atain, wa la asabani hadathun qat illa tawadda'tu indahu." Wahai Rasulullah, tidaklah aku berazan kecuali aku sholat setelahnya, sholat setelah azan tersebut. Ya. Wala asabani hadathun qat, dan tidaklah terkena kepadaku hadath, yaitu tidaklah aku tertimpa hadath itu yang membatalkan wudu, illa tawadda'tu indahu, kecuali aku berwudu ketika aku berhadath. Faqala Rasulullah SAW, maka Rasul menjawab, lihadza, oleh sebab ini ternyata ya, bahwa Bilal ini mendahului Rasulullah SAW, yaitu langkahnya mendahului Rasulullah, atau sendalnya mendahului Rasulullah SAW di surga. Yang kedelapan, minal qai. Apa qai? Muntah. Ya. Karena muntah. Ya, jadi seorang setelah muntah maka disunnahkan untuk berwudu. Li hadits Ma'dan bin Abi Talha an Abi Darda, ya, anna Rasulullah SAW qa'a fa aftara fatawadda'a. Jadi dari Ma'dan bin Abi Talha dari Abi Darda bahwa Rasulullah SAW qa'a. Rasulullah apa? Tadi muntah. Fa'aftara fatawaddah, maka Rasul pun makan atau iftar atau berbuka, maka Rasul pun berwudu. Falaqitu thawban fi masjid Dimashq fadzakartu dzalika lahu, maka Ma'dan ini dia bertemu dengan Thawban di masjid Dimashq. Fadzakartu dzalika lahu, dan aku menyampaikan hadis ini kepada Thawban. Maka bagaimana Thawban menjawabnya? Faqala shadaqa, benar, Rasul pernah muntah, dan setelah itu apa? Rasul berbuka dan juga apa? Dia berwudu. Lalu Thawban menambahkan bahwa ana sababtu lahu wudu'ahu, aku yang mewudukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku yang aku yang menuangkan wudunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. 9. Min hamlil mayyit. Jadi disunahkan wudu ketika apa? Ketika membawa mayit. Ya. Atau karena membawa mayit, membawa jenazah kalau bahasa kita. Liqauli sallallahu alaihi wasallam, dari hadis Rasulullah, dari sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul bersabda, man ghassala mayyitan falyaghtasil, siapa yang memandikan mayit maka hendaknya dia mandi. Siapa yang memandikan mayit maka hendaknya dia mandi. Wa man hamalahu falyatawadda, dan siapa yang membawa mayit maka hendaknya dia berwudu. Maka di antara sunnah wudu bagi orang yang sudah membawa mayit. Ya. Dan juga ada ya perkara-perkara yang lainnya, diantaranya adalah seperti memegang Al-Quran, ya kan? Apakah memegang Al-Quran itu mengharuskan wudu, ya, atau tidak? Ya. Maka di sini saya memilih pendapat bahwa untuk memegang Al-Quran disunnahkan untuk berwudu, karena Nabi SAW bersabda, la yamassul Quran illa tahir. Tidaklah menyentuh Al-Quran kecuali dalam keadaan suci.
Kita lanjutkan. Atau sebelum kita lanjutkan, kita ulangi ada beberapa hal yang disunahkan untuk berwudu. Yang pertama, ketika seorang berzikir kepada Allah. Yang kedua, ketika seorang mau tidur. Yang ketiga, ketika seorang yang junub, dia mau makan, mau minum, mau tidur ataupun mengulangi jima. Yang keempat, yaitu sebelum mandi. Sama saja mandinya itu mandi wajib atau mandi sunnah. Yang kelima, yaitu setelah makan sesuatu yang terkena api atau tersentuh dan api. Yang keenam, disunahkan berwudu setiap kali hendak sholat. Yang ketujuh, disunahkan wudu setiap kali hadat. Kedelapan, disunahkan wudu dari al-qai, yaitu dari muntah. Dan kesembilan, disunahkan wudu setelah membawa mayit atau membawa jenazah. Kita lanjutkan. Al-mashu 'alal khuffain. Apa al-mashu? Al-mashu yaitu apa? Mengusap. Mengusap apa? Khuf. Apa khuf? Sepatu. Ada di antara syarat kita yaitu apa? Disunahkan mengusap sepatu. Nah, sebelum kita masuk ke pembahasan ini, kita bahas itu khuf. Khuf itu apa? Sepatu yang sampai mata kaki. Paham di sini ya? Yang mata kakinya tertutup. Jadi kalau misalkan mata kakinya terbuka maka tidak disebut khuf. Paham di sini ya? Di sini yaitu bolehnya mengusap sepatu. Apa maksudnya boleh mengusap sepatu? Yaitu bolehnya ketika seorang memakai sepatu, memakai khuf tersebut, ketika dia berwudu, maka tidak dibuka sepatunya, cukup diusap atasnya. Ya, ini memudahkan bagi mereka yang dalam keadaan safar. Ya, memudahkan mereka yang dalam keadaan safar. Apalagi safar zaman dahulu, ya kan? Sepatunya harus ada terus untuk menutupi kakinya, menjaga kakinya, ya kan, dan seterusnya. Tidak harus buka sepatu, ya kan, dan seterusnya. Ya. Qala al-Imam An-Nawawi rahimahullah fi Syarah Muslim, berkata Nawawi rahimahullah dalam syarah Sahih Muslim, ajma' man yu'tadu bihi fil ijma' ala jawazi al-mas'i 'ala al-khuffaini fi as-safar wal hadar. Telah ijma' orang yang dianggap perkataannya dalam masalah ijma', yaitu ijma' dalam masalah apa? Bolehnya mengusap kedua sepatu baik safar ataupun hadar, yaitu baik safar ataupun dalam keadaan mukim, baik safar ataupun enggak safar. Sawa'an kan li hajatin aw li ghairiha, sama saja apakah ada hajat ataupun enggak ada hajat, maka boleh ya mengusap di atas sepatu. Hatta yajuzu lil mar'ah al mulazima baitaha wa zamin alladhi la yamshi, ya, sampai seorang wanita yang selalu berada di rumahnya juga boleh lakukan seperti itu, ya, mengusap di atas sepatunya. Wa zamin alladhi la yamshi, dan orang yang sakit yang mana dia tidak bisa jalan, maka kalau dia pakai sepatu, maka boleh dia mengusap di atas sepatunya. Ya. Wa inna man kana syi'a wal khawarij wa la yu'tadu bi khilafihim, dan yang mengingkari hal ini adalah Syiah dan Khawarij. Ya, kata Imam Nawawi, yang mengingkari hal ini apa? Syiah dan Khawarij, dan perkataan mereka, pernyataan mereka tidak dianggap. Nah. Qala Al-Hasan Al-Basri rahimahullah, berkata Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullah, haddatsani sab'una min ashabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yamsahu al-khuffain. Aku mendengar dari 70 orang dari sahabat Rasulullah. Apa maksudnya? Kalau mendengar 70 sahabat Rasulullah, maksudnya hadisnya mutawatir. Kalau hadisnya mutawatir berarti apa? Sahih, tidak usah diperiksa lagi. Paham di sini?
Aku mendengar dari 70 sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yamsahu al-khuffain. Bahwa Rasulullah yamsah al-khuffain, mengusap sepatunya. Yaitu maksudnya di sini apa? Ketika untuk wudu. Ya. Wa asanu ma yahtaj li jawaz al-mas ma rawahu Muslim an al-A'mash an Ibrahim an Hammam qala hujjah yang paling bagus untuk bolehnya mengusap sepatu, ya, yaitu ketika berwudu, apa yang telah diriwayatkan oleh Imam Muslim dari jalur Al-A'mash dari Ibrahim dari Hammam. Qala, maka Hammam di sini dia berkata, bala Jarir, thumma tawadda masala khuffaihi, yaitu Jarir dia kencing, ya, Jarir kencing. Jarir ini adalah sahabat. Dia kencing. Kemudian setelah itu dia berwudu dan mengusap sepatunya. Lalu setelah kencing selesai, dia bersihkan, lalu dia wudu. Nah, ketika mau mengusap kaki atau membasuh kaki, dia enggak membasuh kaki. Akan tapi apa? Dia cukup dengan mengusap sepatunya. Tentunya ada syarat-syarat nanti akan kita bahas. Ya. Faqilah, maka dikatakan pada Jarir ini, taf'alu hadza, kamu melakukannya, kamu melakukan cuma mengusap sepatu saja, tidak apa? Tidak membasuh kaki. Maka Jarir menjawab, qala na'am, iya. Jarir menambahkan, ra'aitu Rasulullah SAW bala thumma tawadda'a wa masala khuffaihi. Aku melihat Rasulullah SAW dia kencing, kemudian dia berwudu dan dia mengusap, ya, mengusap apa? Sepatunya. Qala al-A'mash, maka A'mash mengatakan, ya, qala Ibrahim kana yu'jibum hadzal hadits li'anna Islam Jarir kana ba'da nuzul Maidah. Ya. Jadi di sini Ibrahim atau A'mash dan juga Ibrahim di sini dia mengatakan bahwa hadis dari Jarir ini itu apa ya? Memberikan takjub kepada mereka, apa ya? Ya, intinya menyenangkan mereka, menyenangkan Ibrahim ini. Kenapa? Karena Islamnya Jarir, dia masuk Islam setelah turun surat Al-Maidah. Apa maksudnya? Berarti Jarir ini masuk Islam di akhir-akhir. Berarti apa maksudnya? Berarti hal ini dilakukan oleh Rasulullah SAW di akhir-akhir dan apa? Tidak ada yang menghapusnya. Berarti syariat ini adalah syariat yang terakhir. Karena syariat itu kan waktu zaman Nabi, kalau di awal-awal bisa dihapus dengan syariat yang lainnya, iya kan? Seperti misalkan apa? Tentang minum khamr, ya enggak? Khamr itu pertama-tama apa? Dikatakan bahwa ithmun kabir, bahwa khamr ini adalah ithmun kabir, itu dosa besar saja, diucapkan dosa besar saja, belum diharamkan. Yang kedua, khamr itu apa? Turun ayat kedua baru disebutkan bahwa khamr ini apa? Tidak boleh mendekati khamr ketika waktu-waktu salat. La taqrabus salat wa antum sukara, ya. Jangan kalian mendekati salat ketika kalian dalam keadaan mabuk. Maksudnya apa? Minum khamr waktu itu, waktu turun ayat ini berarti apa? Dibolehkan, akan tapi ketika mau salat maka dilarang, diharamkan. Diharamkan dalam keadaan-keadaan tertentu doang. Lalu ayat yang terakhir turun, innamal khamru wal maisru wal ansab wal azlamu rijsun minasyaitan fajtanibu. Maka khamr ini baru dilarang karena disebut rijsun, disebut najis. Maka setelah turunnya ayat ini, maka khamr itu dilarang secara keseluruhan. Paham ya di sini ya? Nah, yaitu pada bangsa Nabi terkadang hukum itu bisa berubah dan hukum selanjutnya yang datang kemudian ini namanya nasikh. Adapun di sini Jarir, dia itu masuk Islam di akhir-akhir. Ketika surat Maidah kan turun ayat yang terakhir, ya enggak? Atau surat yang terakhir. Maka berarti Islamnya Jarir, dia masuk Islamnya di akhir-akhir. Berarti syariat ini adalah syariat yang terakhir, yaitu syariat adanya mengusap sepatu. Dan tidak ada dalil yang menghapusnya. Paham ya di sini ya? Tuh. Makanya disukai ini, ya, riwayat dari Jarir, karena Jarir itu masuk Islamnya di akhir-akhir.
berarti tidak ada yang menghapusnya, tidak ada syariat yang menghapusnya. Qala Nawawi, maka berkata Imam Nawawi, maknahu anna Allah Ta'ala qala fi suratul Maidah, faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bayn. Maka Imam Nawawi mengatakan bahwa mana firman Allah di dalam surat Al-Maidah, faghsilu wujuhakum, maka hendaknya kalian apa? Basuh muka-muka kalian, basuh tangan-tangan kalian sampai ke siku. Apa? Usap kepala kalian, dan juga wa arjulakum ilal ka'bayn. Wa arjulakum di sini berarti apa? Dan basuhlah kaki kalian sampai kedua mata kaki. Ya, jadi dalam ayat Al-Qur'an jelas membasuh sampai ke mata kaki. Apa maksudnya kata Imam Nawawi? Falau kana Islamu Jarir mutaqaddaman ala nuzul Maidah lahtamala kaunu hadithi fi mansukhan bi ayatul Maidah. Kalau saja Islam Jarir di awal-awal, maka ada kemungkinan surat Maidah di sini kan yang mengatakan surat Maidah di sini yaitu kita disuruh berwudu dan apa? Membasuh kaki, ya kan? Di surat Maidah tersebut. Kalau Jarir itu Islamnya di awal-awal, ada kemungkinan ya, yang dilakukan oleh Jarir tersebut sudah dihapus oleh surat Al-Maidah, yaitu untuk membasuh kaki. Paham sini ya? Falamma kana Islamu mutakhiran, ketika kita ketahui bahwa masuk Islamnya Jarir di akhir-akhir, yaitu setelah turunnya ayat Al-Maidah, ya, berarti Jarir ini apa? Masuk Islamnya di akhir-akhir. Alimna anna hadithahu yu'mal bihi, maka kita ketahui bahwa haditsnya, bahwa riwayat Jarir ini diamalkan, ya. Wa huwa mubayyinun anna al-murad bil ayat ghairu sahibul khub, maka hal ini menunjukkan kepada kita atau sebagai penjelas kepada kita bahwa ayat yang dimaksud dalam Al-Quran yaitu untuk apa? Untuk mencuci kaki, untuk membasuh kaki sampai ke mata kaki, itu adalah bagi orang yang tidak memakai sepatu. Adapun bagi orang yang memakai sepatu, maka ada syariat khusus. Paham ya sini ya? Fatakun sunnah mukhassisah lil ayat, maka sunnah di sini sebagai pengkhusus bagi ayat. Maka sunnah Rasulullah sebagai pengkhusus bagi ayat. Ayat tadi menyebutkan bahwa membasuh sampai ke kedua mata kaki, sedangkan sunnah Rasulullah SAW menyebutkan bolehnya mengusap sepatu. Akan tapi nanti ada syarat-syaratnya, ada caranya, ya. Tidak semua harus dilakukan atau tidak langsung dilakukan mengusap sepatu, ya. Nanti insya Allah kita akan lanjutkan setelah salat, ya. Akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.